Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Septian Sagian dengan NIM 12S23032. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Q01 bubble. Ini adalah kuis yang kemarin kami kerjakan. Jadi nilai yang saya dapatkan pada kuis kuis ini adalah 20/100. Ini dapat kita lihat dari ini. Saya mendapatkan poin 20/100. Jadi pada kuis diberikan soal dan soal kembangkan sebuah program yang akan menerima sebaris teks dengan panjang 1 sampai 100 karakter. Teks terdiri dari karakter acak antara A sampai Z yang diseparasi dengan koma. Bla 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 bla. Lalu contoh masukan itu A, 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 C, C, B, 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 Z, D. Dan contoh outputnya adalah A, 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 B, 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 C, C, D, Z. Jadi pada soal ini kita disuruh mengembangkan sebuah program untuk mengurutkan eh, karakter dari A sampai Z. Misalnya seperti yang tadi A, C. Seharusnya kan setelah A itu ada B. Ini yang mendahului karakter-karakter yang lebih tinggi nilai aslinya. Maka seharusnya keluaran itu adalah A, B, B. Jadi kita lanjutkan ke contoh program yang saya buat. Pada program yang saya buat, langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat bubble sortnya untuk mengurutkan. Dan di sini tadi diminta untuk mengurutkan. Jadi pada line ke-8 ini kita mendeklar nilai I dan J, variabel I dan J dengan tipe data integer. Lalu kita juga mendeklar variabel temp dengan tipe data char. Jadi nanti temp ini adalah tempat sementara untuk nilainya nanti. Nah, kita masuk ke bubble sortnya. Di sini in bubble sort char R dan integer N. Jadi di sini menampung dua karakter array yaitu R, R dengan R ini dan integer N. Jadi di sini ada dua loopingan. Yang pertama, loopingan luarnya yaitu integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari N kurang 1 increment. Jadi maksudnya ini adalah uh, dia memulai pengecekan dari awal sampai akhir array tersebut. Dan ini adalah increment, jadi dia nanti meningkat. Lalu ada loopingan luar, loopingan dalamnya itu for integer J sama dengan 0, J lebih kecil dari N dikurang 1 increment. Jadi maksud dari line 12 ini, dia nanti dia akan mengurutkan nilai yang tidak diurutkan di dalam loopingan luarnya. Jadi nanti uh, loopingan ini akan mengurutkan ke akhir array ke akhir array nanti. Jadi di sini tidak perlu ada pengecekan. Lalu kita masuk kondisionalnya, if R J lebih besar dari RJ tambah 1 ini membandingkan nilai dari RJ dan RJ tambah 1. Apabila RJ lebih besar daripada RJ tambah 1, maka RJ akan disimpan ke dalam variabel temporary. Apabila lalu nanti RJ akan disimpan ke dalam RJ tambah 1. Lalu nanti temporary akan mengembalikan nilai ke RJ tambah 1. Jadi nanti dia akan mengurutkan mulai dari yang paling besar, mulai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Lalu kita masuk ke sininya, ke line 21-nya, yaitu saya mendeklar input dengan karakter 10, banyaknya karakternya 10 dengan tipe data char. Lalu ini scan f %s input, ini seperti yang kita tahu ini adalah inputan dasar untuk keyword. Jadi nanti dia akan menggambarkan ke dalam bentuk string dari masukan input. Lalu input strcspn input /n sama dengan 0. Jadi nanti di sini maksudnya adalah menghilangkan nilai dari newline ini menjadi 0 dan
nantinya nilai dari backslash n ini atau akhir dari string tersebut akan diubah menjadi nol. Lalu ke kode line 24 integer length sama string length input. Jadi di sini eh, kita menghitung banyaknya string banyaknya string yang misalnya kita masukkan inputan eh, saya, maka akan dihitung nanti strlen itu ada 4 dan dimasukkan ke variabel length. Nah, pada line 25 ini kita memanggil fungsi bubble sortnya untuk kita mau di sini kita memanggil fungsi bubble sortnya untuk nantinya mengeluarkan eh, nilai dari inputannya nanti. Lalu printf %s backslash n input. Jadi nanti dia akan mengeluarkan apa yang ada, apa yang diinputnya, apa yang diinput oleh usernya nantinya. Kita coba ke dalam programnya. Hmm, kita coba masukkan contoh inputannya. Contoh masukkan Ctrl C. Nah, maaf, ada kesalahan. CQ. Oke. Nah, eh, di sini sudah benar bahwa program kode kode yang saya buat itu mengurutkan mulai dari yang terbesar ke yang mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Tapi ada satu masalahnya yaitu tidak diseparasi oleh tanda koma. Jadi dia komanya dipisahkan dengan hurufnya, tidak huruf diseparasi dengan koma baru lanjut huruf. Jadi seperti ini. Di komanya itu dipisahkan koma 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 lalu eh, input yang dimasukkan itu akan diurutkan mulai dari yang terbesar ke yang mulai dari yang terkecil ke yang terbesar menurut nilai ASCII-nya. Jadi kesulitan saya pada saat pengerjaan itu adalah untuk membuat tanda komanya menseparasi karakter-karakter yang dimasukkan. Misalnya kan seharusnya itu contoh output yang diinginkan kan A, 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 B, 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 C, D, Z. Eh, saya sudah mempelajarinya. Yang digunakan adalah fungsi strtalk, tapi pada saat kuis pengimplementasiannya tidak bisa saya lakukan karena saya kesulitan untuk memahami cara penggunaan strtalk. Lalu kita lanjutkan ke yang 02-nya. Jadi pada tugas 2 ini dengan mengaplikasikan konsep yang sama dengan tugas 1, pada bagian ini diminta untuk mereverse luaran dengan menampilkan karakter-karakter dengan nilai ASCII lebih besar mendahului karakter-karakter dengan nilai ASCII yang lebih kecil. Nah, contoh masukan ini tadi sama, tapi contoh luarannya dia dimulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Pada kode yang saya buat ini eh, hampir sama seperti yang pada Q1, cuman ini masalahnya yang dibandingkan itu RJ itu harus lebih kecil daripada RJ tambah 1. Jadi nanti temporary apabila RJ itu lebih kecil daripada RJ tambah 1, maka akan sifat ke temp, lalu RJ-nya dimasukkan ke dalam nilai RJ tambah 1, lalu temp mengembalikan RJ tambah 1. Hampir sama seperti yang tadi, cuman di sini saya mencoba membuat atau memakai Estertok-nya, tapi di sini juga tidak berhasil karena kita coba kita coba merunningkannya. Contoh inputannya sama kayak seperti tadi. Di sini memang benar bahwa dia diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, tapi sama dengan kasus yang pertama, dia tidak diseparasi oleh tanda koma. Jadi eh, karakter hurufnya sama komanya itu terpisah. Di sini juga saya menambahkan di sini char
pointer token sama dengan str input dalam kurung 0. Jadi maksud dari yang ini kita memasukkan kita memanggil pointer tokennya ke dalam strtok. Jadi nantinya eh, pada kode ini inputannya nantinya akan diseparasi. Inputannya akan dipisahkan dari eh, strtok ini kan gunanya untuk memisahkan string. Tapi di sini saya tidak membuat apa yang harus dipisahkan dan juga eh, sebenarnya kodenya tidak jelas saya karena di sini tidak ada rasio perbandingan untuk siapa dia dipisah dan bagaimana cara pemisahannya. Jadi kurang lebih ini sama seperti yang ini, tapi hanya ditambahi eh, ini chart line 25 dan 26 yang berbeda. Di sini juga saya sedikit bingung karena eh, saya merasa tertekan pada saat pengerjaan karena tekan oleh waktu, saya tidak bisa berpikir jernih pada saat pengerjaan. Jadi nilai yang saya dapat itu cuma 20 untuk untuk tugas 01 dan tugas 02. Oh ya, dan juga apabila apabila kita memanggil ini fungsi dalam bentuk string, kita harus mengingat untuk menginclude library-nya yaitu string.h. Karena kemarin juga pada saat saya menjalankan program ini, dia terjadi error seperti ini misalnya. Coba kita hapus. Nah, dia kan seperti ini. Di sini di note include string.h. Makanya setelah kesalahan kemarin, saya mulai belajar untuk lebih memperhatikan library yang saya buat. Karena kemarin saya hanya terfokus kepada eh, program yang saya buat. Jadi saya tidak terfokus pada library-nya. Eh, Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.